pagi hari ini. Dan saya akan berbicara banyak mengenai hal kemenangan besar ya. Firman Tuhan pada saat ini saya akan berikan tema atau topik firman Tuhan pada saat ini berbicara kemenangan besar di dalam kehidupan kita. Saya kenal percaya ketika kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, dan kita selalu mengetahui bahwa lawan kita itu adalah iblis yang ingin mengacaukan kehidupan kita, yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Ya, dia mencuri damai sejahtera itu, ya, dia mencuri hal-hal yang rohani dalam kehidupan kita, dan satu waktu dia akan membinasakan kehidupan kita. Oleh karena itu, pada saat ini saya akan membagikan kemenangan-kemenangan besar yang akan kita dapatkan ketika kita ada di dalam Tuhan. Amin. Kemenangan-kemenangan besar ya. Mungkin kita sudah sering mendengar mengenai kemenangan-kemenangan yang kita alami di dalam Tuhan. Tapi saat ini saya akan beri lagi tema yang lebih lagi, yaitu kemenangan besar di dalam kehidupan kita. Pertama, mari kita sama-sama akan melihat keberadaan dari seorang yang bernama Hana, ya. Seorang yang bernama Hana di sini, saya melihat dia kegerakan di dalam doanya, ya. Kegerakan doa yang dilakukan oleh Hana, kita akan melihat bersama-sama di dalam kitab Samuel. Samuel pasal 1, di situ berbicara mengenai seorang yang bernama Hana, ya. Waktu dia mengalami pergumulan yang besar, waktu Hana diperhadapkan dengan pergumulan yang sangat besar dalam pribadinya, dia datang kepada Tuhan. Ini yang saya mau ambil di sini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Dia datang kepada Tuhan di ayat yang ke-7. Terobosan yang dilakukan oleh Hana di sini, di ayat 7 katakan begini, 1 Samuel pasal 1 ayat 7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Nah, di sini bertahun-tahun Hana hidup dalam kepahitan. Ya, Hana hidup dalam sakit hati. Tetapi yang dia lakukan apa? Di ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Satu terobosan yang dilakukan oleh Hana, dia mau datang kepada Tuhan, dia mau berdoa kepada Tuhan, ya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 kita tahu bersama ayat ini, tetaplah berdoa. Artinya tetap berdoa, dan berdoa terus kepada Tuhan. Amin. Nah, di sini dia datang kepada Tuhan dengan satu terobosan yang luar biasa. Di ayat 10 dikatakan dia datang dengan hati yang pedih, ya. Orang yang hancur hati, ya. Ini berbicara ke jiwanya yang memang dia menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dia tidak menyimpan-nyimpan lagi sesuatu di hadapan Tuhan. Di ayat yang ke-12 di situ juga dikatakan begini, sikap Hana waktu dia melakukan terobosan kepada Tuhan sehingga terjadi kemenangan yang besar, ya. Saya angkat sih kemenangan yang besar yang luar biasa terjadi. Ayat 12, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, ya. Kalau saya lihat di ayat sebelumnya yang kita baca tadi, ayat 7, bahwa bertahun-tahun Hana hidup dalam kepedihan, ya. Nah, di ayat 12 ini juga, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Nah, ternyata di dalam kepedihan hatinya dia terus-menerus berdoa, ya. Terus-menerus itu berbicara ketekunan di dalam doa. Dia lakukan terus terobosan doa. Di ayat 12, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Seorang imam pada waktu itu, Imam Eli, tidak ada kepekaan, ya. Bahkan Eli mengatakan bahwa Hana ini mabuk, ya. Ini adalah tantangan yang besar, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau mengalami kemenangan besar, ya, seringkali juga kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang besar. Tapi itu jangan membuat ketekunan kita di dalam Tuhan itu mundur. Amin. Kita jangan sampai ketekunan kita, hubungan kita dengan Tuhan itu terputus.
putus hanya karena ada hambatan-hambatan, masalah-masalah besar. Karena saya yakin dan percaya kemenangan besar itu terjadi ketika kita bisa melewati tantangan-tantangan yang besar juga. Nah, kita lanjut lagi, ada satu hal yang saya ambil di sini dalam ayat yang ke-15. Di 1 Samuel pasal 1 ayat 15. Tapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jangan anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Nah, saya dapat di sini bahwa Hana ini dia seorang yang tekun di dalam Tuhan, dan dia selalu belajar untuk terbuka, segala sesuatu dibuka di hadapan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita mau melakukan terobosan besar. Ada kemenangan besar akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita mau selalu terbuka di hadapan Tuhan. Ya, kita mau menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Ini juga adalah bentuk penyembahan. Ya, bentuk penyembahan saya dapat di sini juga bahwa kita bukan hanya sekedar memuji, menyembah Allah dalam bahasa-bahasa atau mazmur dan pujian, tetapi dalam terobosan hati kita yang kita lakukan, ya, itu juga berbicara penyembahan. Ya, kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Ya, di situ berbicara hati kita ini yang sepenuhnya kita berikan untuk Tuhan. Itu salah satu bentuk penyembahan yang berkenan di mata Tuhan, yaitu penyembahan yang kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan bahwa tiba saatnya orang akan menyembah Allah, menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan saya kenal percaya Tuhan senang dengan orang-orang yang mau menyembah Tuhan. Terobosan-terobosan yang luar biasa, sikap hati kita yang benar-benar kita tempatkan kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kita akan mengalami kemenangan besar. Kemudian kita akan lanjut, ya, kemenangan besar terjadi ketika kita melakukan apa? Kita lihat dalam Mazmur 37 ayat 4. Kalau mau baca Mazmur 37 ayat 4. Mari kita lihat ayat ini. Mazmur 37 ayat 4. Mazmur 37 ayat yang keempat. Dan bergembiralah kepada Tuhan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, ternyata Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kemenangan besar akan terjadi ketika kita harus selalu bergembira. Ya, bergembira karena siapa? Karena ada Tuhan, ya, haleluya. Ya. Di ayat 4 di sini katakan bergembiralah karena Tuhan. Tuhan di sini huruf besar. Ini berbicara Tuhan Allah yang memiliki segalanya. Tuhan huruf besar di sini berbicara Tuhan yang disembah oleh segala makhluk, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang maha kuasa. Dan 4, bergembira karena Dia. Karena apa, Bapak Ibu? Dia yang menciptakan kita, Dia yang menuntun kita, Dia juga sudah merancangkan masa depan untuk kita. Amin. Jadi kalau kita sudah mengerti siapa Tuhan itu, kita pasti akan selalu bergembira. Fokus kita hanya kepada Dia. Amin. Nah, tapi ada hal yang kita harus lihat. Kita lihat dalam Petrus, 1 Petrus pasal 1. Ada kata bergembira di situ. Mari kita lihat 1 Petrus pasal 1 mulai dari ayat 5. Coba tolong baca. 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Terus. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Nah, di ayat, ya terima kasih, di ayat yang ke-6 dikatakan bergembira akan hal itu. Akan hal apa, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan? Bergembiralah akan hal itu. Di ayat 5 dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya,
bergembira. Jadi kita orang-orang yang di dalam Yesus Kristus, ya, orang-orang yang berbahagia karena apa? Kita sudah disiapkan satu tempat di mana kehidupan kekal bagi kita di dalam Yesus Kristus. Itu yang terutama. Kemudian di ayat 7 katakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Oleh karena itu, apapun yang menjadi masalah, apapun yang menjadi tantangan di dalam kita mengiring Tuhan, karena memang ada satu waktu iman kita itu akan diuji, ya kan? Akan diuji kemurniannya, ya. Kemurniannya akan diuji. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi kita orang-orang percaya untuk tidak bergembira. Ya, kita harus bergembira selalu. Amin. Ada sukacita selalu, rejoice in the Lord. Ada lagu yang saya dengar kemarin tapi saya lupa. Rejoice, bersuka. Saya lupa lagunya, tapi saya ambil situ bahwa rejoice in the Lord, bersukacita selalu di dalam Tuhan dan kekuatan kuasanya. Jadi luar biasa Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Mazmur 37 ayat 4. Saya ulangi lagi, dan bergembiralah karena Tuhan, ya, maka Ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu, ya. Jadi ternyata kalau di dalam Tuhan itu percaya dulu baru kita dapat, ya kan? Bukan dapat dulu baru percaya, ya. Seringkali kan terputar dengan dunia. Kalau dunia kan lihat dulu baru percaya. Nah, di dalam ayat 4 ini juga dikatakan bergembira dulu, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bukan kita dapat dulu baru kita bergembira, ya. Kita bergembira dulu baru kita dapat apa yang kita inginkan. Amin. Ayat 5 lagi ditambahkan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Haleluya. Oke, kita akan lanjut. Kemenangan besar itu di dalam kehidupan kita, hal-hal apa ya yang menjadi kunci kemenangan besar di dalam kehidupan kita? Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Ini adalah kunci-kunci yang memberikan kemenangan besar di dalam kehidupan kita. Ya, Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya. Ini harus kita pikirkan setiap hari, setiap saat, ya. Filipi 4 ayat 8 ini. Akhirnya saudara-saudara, semua yang apa? Semua yang benar. Nggak usah dengar-dengar sesuatu yang tidak benar, ya kan? Semua yang apa? Semua yang mulia. Lanjut lagi, semua yang adil. Semua yang adil. Itu yang jangan pikir-pikir untuk curang. Ya, nggak usah pikir-pikir untuk curang. Apalagi semua yang suci, semua yang suci, semua yang kudus. Itu yang kita pikirkan. Terus lanjut lagi apa? Semua yang manis. Jangan kita dengar-dengar yang pahit, ya kan? Bahkan kalau hati kita lagi pahit, kita dengar manis pun jadi pahit. Haleluya. Manis di dalam Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di akhir-akhir ini, ya, ayat 8 kali akhirnya, ya, kita harus selalu mendengarkan sesuatu yang manis, ya. Semua yang apa? Sedap didengar. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Jadi telinga kita ini, ya, jadi pakailah telinga kita ini untuk kepekaan akan suara Tuhan, ya. Jangan kita menjadi orang-orang yang karena pikiran yang tidak positif, mendengar sesuatu langsung cepat marah, ya kan? Mendengar sesuatu langsung bereaksi negatif, ya kan? Karena dari pikiran. Kalau pikiran kita sudah setting untuk hal-hal yang positif, kita dengar hal-hal yang pahit, ya kan? Kita dengar hal-hal yang tidak baik, karena pikiran positif semuanya jadi positif. Amin. Kemudian lanjut lagi. Disebut apa? Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
pikirkanlah semuanya itu. Kita harus setting pikiran kita mulai dari sekarang, Bapak Ibu, ya. Pikirkan segala sesuatu yang positif. Kalau pikiran kita sudah negatif, kita berjalan sedikit pun, orang senyum pun kepada kita, kita tersinggung, iya kan? Kalau pikiran kita negatif, orang tersenyum dipikir begini, kamu ledekin saya, iya kan? Marah. Padahal orang tersenyum mungkin melihat, ya dia lagi ganteng, ya kan? Dia lagi cantik, orang tersenyum, ya kan? Terus orang melakukan kebaikan kepada dia, dia berpikir negatif. Memang saya seorang susah, iya kan? Tersinggung terus, ya. Apapun dunianya menjadi apa ya? Negatif semua, ya kan? Oleh karena itu, Bapak Ibu, kemenangan besar itu kalau kita selalu berpikir yang positif. Bahkan saya kasih contoh, ya, kalau kita berpikir positif terus, orang yang mungkin tidak senang dengan kita, dia memberikan dia tengok kita dengan tatapan yang tidak baik, yang serem, dia karena kita berpikir positif, oh dia lagi bercanda, iya kan? Orang yang berpikir positif selalu ada alasan untuk menjadikan keburukan menjadi kebaikan. Amin. Karena sudah disetting dengan hal-hal yang positif. Segala sesuatu yang negatif diubah menjadi positif. Haleluya. Dan itulah yang menjadi kemenangan besar bagi kita, orang-orang yang ada dalam Yesus Kristus. Pegang ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya kita pasti menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil di segala apapun yang kita kerjakan. Kita mulai dari hari ini, kita mulai dari saat ini, kita kembangkan pikiran-pikiran positif, ya. Kalau kita berjalan sudah mulai pikiran negatif, kita langsung breaking di dalam nama Yesus. Enggak apa-apa, saya juga begitu. Saya dalam nama Yesus, pikiran negatif di dalam hidup saya buang ke laut, ya, buang jauh-jauh. Jangan mengikuti saya setiap pikiran-pikiran negatif yang akan membuat kehidupan saya ini menurun menjadi negatif, dan saya akan hancur oleh pikiran-pikiran negatif yang tidak menguntungkan untuk diri saya sendiri, ya. Harus thinking, kita harus rubah, jadikan pikiran-pikiran positif. Oke, kita lanjut. Apalagi yang menjadi kunci kemenangan besar di dalam kehidupan kita? Boleh lihat 1 Korintus 2 ayat 9. Ya, ada satu lagi, ya. Pola berpikir. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, jadi saya tambahkan di sini, ya, bahwa kalau kita selalu memakai pikiran-pikiran positif, ya, pikiran-pikiran yang positif itu, kita selalu akan mengalami hal-hal yang luar biasa, ya. Karena apa? Dengan kita berpikir positif dan kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita adalah orang yang mengasihi Tuhan tentu saja, ya kan? Orang yang mengasihi Tuhan, dan Tuhan akan persiapkan sesuatu yang besar bagi kita. Kita lanjut, Lukas pasal 1 ayat 41. Lukas pasal 1 ayat yang ke-41. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Nah, waktu didengar, ya, pinjam ayatnya saya lihat. Di Lukas 1 ayat 41 ini, ya, ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Siapakah yang ada dalam kandungan Elizabeth pada waktu itu? Yohanes Pembaptis, ya. Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis pada waktu itu, sedangkan Maria, ya, nanti mengandung Yesus Kristus. Nah, ketika, ya, Elizabeth mendengar, ya, jadi ini Bapak Ibu, saya saudari kasih Tuhan, ya, ini yang harus kita dengar. Saya lagi mau tekankan lagi di sini, berbicara kita mendengar, ya kan? Mendengar itu berbicara kepekaan, ya. Kita harus mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kita. Saya kasih contoh, ya. Kalau kita selalu membiasakan hidup kita untuk mendengar firman Tuhan, ya, kita akan diberikan kepekaan oleh Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah isi hati Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu kalau kita belajar dan kita pahami dengan benar, ya, firman Tuhan ini akan membentuk pribadi kita, ya. Firman Tuhan ini akan memberitahukan isi hati Tuhan sendiri.
firman Tuhan ini akan membukakan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan ini akan menuntun kita sehingga kehidupan kita juga akan memiliki karakter-karakter yang baik, karakter Kristus yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa? Kalau kita sudah membiasakan untuk kehidupan kita ini bergaul dengan Tuhan lewat firman Tuhan, selalu mendengarkan firman Tuhan, satu waktu ada berita-berita yang datang, kita sudah punya filter. Pertama, kita mengetahui itu benar apa enggak, ya kan? Itu kebenaran apa enggak. Jadi kita dalam kehidupan kita tidak akan tersesat. Nah, kalau Hawa ya bahasanya bukan digoda ya sama Inggris ya. Hawa itu diperdaya, ya kan? Diperdaya oleh iblis, ya. Dia cuman pelintir sedikit kebenaran, ya. Kebenaran dia pelintir, ya. Karena kalau dosa itu berbicara sesuatu yang tidak tepat sasaran. Misalnya sasarannya di sini, terus melenceng, ya itu sudah dosa. Yang namanya sudah tidak tepat sasaran, sudah dosa walaupun kecil, itu sudah melenceng dari kebenaran. Nah, kita harus hati-hati ya bahwa di saat-saat ini ya ajaran-ajaran sesat dan lain sebagainya, orang-orang sudah mulai makin marak. Ya, kita bisa lihat di internet, kita bisa lihat di YouTube dan lain sebagainya. Ada ajaran-ajaran yang akan menyesatkan, dan kesesatannya itu tidak kentara, tidak kelihatan ya. Sedikit melenceng saya. Tapi kalau sedikit melenceng itu sudah dosa, itu sudah melenceng. Misalnya orang mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan, ya kan? Yesus itu adalah apa? Manusia, ya kan? Yesus itu manusia pada sekitar 2000 tahun yang lalu. Kalau sekarang Yesus tidak manusia lagi. Itu kita harus hati-hati. Sekarang ini Yesus Tuhan, karena setelah dia selesaikan misi penyelamatan untuk manusia, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dia kembali ke surga, dia kembali kepada kealahannya, dan sekarang ini Yesus Kristus Allah kita. Yesus itu Tuhan kita. Amin. Ya, dia tidak anak lagi. Anak di zaman itu, konteks waktunya itu kita harus tahu. Nah, ajaran-ajaran sekarang itu tetap mereka memegang bahwa Yesus masih anak, ya kan? Yesus masih manusia, sehingga terjadi kontroversi yang akan disesatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian juga ya mereka mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan, ya kan? Ini hal-hal yang sepertinya kecil, ya. Jadi itu akan membentuk paradigma kita bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya. Yesus itu hanya utusan, Yesus itu hanya ciptaan. Nah, ada waktunya Yesus itu sebagai utusan, ya, waktu dia datang sebagai manusia. Tetapi yang harus kita tahu kembali lagi konteks waktunya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang hidup. Amin. Yang berkuasa, dia Alfa dan Omega. Dialah yang awal, dia yang akhir, ya. Dia ada sebelum segala abad, dan dia ada sekarang, dan dia ada juga, dia akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita harus pegang kuat di dalam kehidupan kita bahwa kita menyembah Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, ya, atau Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Itu harus kita pegang. Oleh karena itu, kalau kita sering membaca, merenungkan firman Tuhan, kita sering sharing firman Tuhan, kita bertumbuh di dalam iman dalam Yesus Kristus bersama-sama di dalam penggembalaan, ya, dalam pemuritan, dan yakin dan percaya kita diberikan kepekaan. Oh, ini ajaran bagus tetapi menyimpang. Nah, itu yang saya maksud Bapak Ibu. Oleh karena itu di saat-saat ini kita belajar memakai telinga kita ini, ya. Kita belajar untuk mendengarkan berita sukacita itu berita Injil. Berita sukacita itu berita dari sorga, ya. Itu kan Yesus yang ada di dalam kandungan Maria, ya, bertemu dengan Elizabeth. Nah, oke. Nah, jadi yang saya mau ambil di sini bahwa kita selalu belajar untuk mendengarkan selalu kebenaran firman Tuhan, sehingga kita diberikan kepekaan oleh Tuhan. Kita bisa mengetahui mana yang sesat, mana yang benar, ya kan?
mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, kalau kita belajar di suratan-suratan Paulus itu banyak ditulis ya. Roma 12 ayat 1 dan 2 itu dikatakan bahwa berubahlah oleh pembaharuan budi supaya kita nanti bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang salah. Ya, kalau kita tidak tahu mana yang benarnya, bagaimana kita boleh mau hidup dalam kebenaran itu? Ya, bagaimana kita tahu kebenaran? Orang akan bisa menyesatkan kita, kebenaran saja kita nggak tahu, ya kan? Ya, orang ikut-ikut aja, mana kelihatan baik ya, karena kita tidak tahu kebenarannya seperti apa. Oleh karena itu kemenangan besar terjadi ketika kita mau selalu mendengarkan berita sukacita, berita-berita yang dari sorga, dari kebenaran firman Tuhan. Dan terakhir, kemenangan besar yang menjadi kunci kemenangan besar di dalam kehidupan kita. Mari kita mau belajar dari seorang janda di Sarfat. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ya. 1 Raja-Raja pasal 17, tolong baca. Oke, seorang janda di Sarfat ini mulai dari ayat 13 ya. Coba ayat 13. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, berbuat seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Terus. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Terus. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia beserta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafas lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Dia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Ayat yang ke-20, sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia menunjukkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Ayat yang ke-22, Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pun ke dalam tubuhnya. Dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Ayat yang ke-23, Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Ayat yang ke-24, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Amin. Jadi di sini saya dapati ada banyak hal ya, tapi saya mau ambil dulu di sini berani melepaskan hak. Ya, kemenangan besar itu akan terjadi dalam kehidupan kita ketika berani untuk melepaskan hak. Ya, di dalam kehidupan kita ada waktu-waktunya seringkali Tuhan mau memproses hidup kita. Ya, apakah kita masih mempertahankan kehidupan kita yang lama? Ya, apakah kita masih mempertahankan keakuan saya yang lama? Ya kan? Nah, kalau kita mau mengalami kemenangan besar seperti yang dialami oleh janda di Sarfat ini, pertama kita harus berani melepaskan hak, ya kan? Makanya Yesus mengatakan bahwa orang yang mengikut aku, dia harus menyangkal diri, ya kan? Terus apa? Pikul salib, menyangkal diri. Ya, dalam kita mengiring Tuhan, ya memang ada waktunya seperti kehidupan ini kok berat banget Tuhan, gitu kan? Seperti berat banget saya menghadapi ini. Karena apa? Masih ada beban-beban masa lalu, ya kan? Karena masih ada ikatan-ikatan masa lalu yang sering kali ya mengikat kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus berani melepaskan hak. Dan di ayat yang ke-13 tadi katakan jangan takut, ya.
janganlah takut. Di dalam kita mengiring Tuhan, jangan tahu ketika kita melepaskan hak. Karena apa? Mungkin ada orang-orang yang sebelum mengenal Tuhan, dia seorang yang sukses di masa yang lalu. Mungkin orang-orang yang ketika mengikut Tuhan, dia mungkin dulu hebat dan lain sebagainya. Nah, itu harus dilepaskan. Jangan sudah ikut Tuhan masih dibawa-bawa lagi. Oh, dulu saya begini, dulu saya gini. Itu harus dilepaskan. Kalau kita tidak melepaskan itu juga yang akan mengikat kehidupan kita. Kita tidak mengalami kemenangan besar. Ya, jadi saya cuma mau ngambil poin ini sini. Ya, kita harus selalu belajar melepaskan hak. Kalau kita mau mengalami kemenangan besar, kita lepaskan keegoan kita, ya, masa lalu kita lepaskan setiap kehebatan kita mungkin di waktu-waktu yang lalu ketika kita bertemu Yesus, ya kan? Kita harus berani mengatakan, Tuhan, ya, saya tidak memiliki apa-apa yang harus saya banggakan, ya. Dan ada kalanya harus diproses lagi dari awal, ya. Ketika kita mau meninggikan diri kita, mau cepat-cepat untuk diangkat, ada kalanya kita sendiri malah lebih lama proses hidup kita. Oleh karena itu seorang yang Rasul Paulus yang dipakai Tuhan luar biasa, dia mengatakan bahwa di dalam kelemahanku disitulah terletak kekuatan Allah. Bahasanya seperti itu, ya. Di saat aku lemah, disitulah kuasa Tuhan sempurna dalam kehidupanku. Dia katakan seperti itu. Ayub juga pernah mengatakan, ya, seandainya Tuhan menguji aku, ya, pertama dia bilang begini, Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan menguji aku, saya akan timbul seperti emas. Haleluya. Itu seringkali yang kita alami dalam kehidupan kita ketika kita mengiring Tuhan. Ada waktu-waktu ujian diizinkan kita alami. Nah, di situ kita juga harus belajar rela melepaskan masa lalu kita. Amin. Rela melepaskan keakuan kita, rela melepaskan siapa diri kita, ya, supaya kita benar-benar melekat dengan Yesus. Amin. Mengikuti Yesus dengan sempurna. Kita sudah menjadi pengikut Kristus yang luar biasa, ya. Saya kira percaya berkat-berkat juga pasti melimpah dalam kehidupan kita, karena orang yang mengikuti Yesus itu, saya suka lagu yang lama, percaya pada Yesus itulah untungku, hidup kekal selamanya, inilah untungku, ya. Orang yang percaya mengikut Yesus itu pasti akan beruntung. Amin. Beruntung dalam segala hal, bukan hanya dalam hal-hal jasmani. Walaupun berkat-berkat jasmani itu akan mengikuti, ya, tetapi yang terutama adalah kerajaan sorga itu yang berbicara kehidupan yang kekal. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, demikian firman Tuhan pada saat ini. Kita mau mengalami kemenangan besar. Ada kunci-kunci yang sudah saya bagikan tadi, dan biar ini menjadi berkat bagi kita semua. Terobosan yang dilakukan oleh Hana, ya. Pemazmur mengatakan bergembiralah karena Tuhan. Kemudian kita harus berpikir hal-hal yang positif. Kita juga mendengarkan hal-hal yang berbicara sukacita, hal-hal dari sorga. Itu yang selalu kita dengar, dan kita harus berani melepaskan hak untuk kita